Niat ingsun muasani sedulur papat limo pancer nenem nyawa pitu sukma wolu tinari songo sempurna. Terus cara sahurnya juga ada lagi Bapak Ibu, ada caranya. Jadi Bapak Ibu ketika sahur itu menggunakan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, rahayu, rahayu. Salam damai bahagia dan sukses selalu untuk kita semua. Dan di video kali ini saya akan menjawab pertanyaan bagaimana tata cara berpuasa weton. Jadi puasa weton itu ada 3 caranya Bapak Ibu. Tinggal mau pilih yang mana. Cara yang pertama, Bapak Ibu berpuasa di hari kelahirannya atau hari wetonnya, berbuka seperti puasa pada umumnya. Sahur, subuh, buka maghrib. Yang kedua 24 jam. Nah yang 24 jam ini sahurnya bisa jam 6 sore atau jam 12 malam. Kenapa jam 6 sore atau jam 12 malam? Iya, jam 6 sore itu perpindahan gantinya hari ibaratnya secara alam dari gelap terang menuju gelap. Nah terus jam 12 malam ini secara kalender dunia ini, kalender nasional atau apa sebutannya, ganti harinya kan jam 12 malam. Nah tinggal pilih mau berpuasa mulainya itu jam 6 sore atau jam 12 malam. Dan ini 24 jam. Jadi di saat Bapak Ibu sahurnya itu jam 6 sore, berbukanya nanti pun jam 6 sore. Ketika mau mempraktekkan yang jam 12 malam, Bapak Ibu sahurnya jam 12 malam, berbukanya pun jam 12 malam. Dan yang ketiga ini adalah puasa ngapit weton atau puasa 3 hari berturut-turut. Umpama wetonnya itu hari Selasa, berarti Bapak Ibu mulainya hari Senin, Selasa, Rabu. Jadi mulai puasanya itu sehari sebelum hari wetonnya. Nah ini 72 jam atau 3 hari berturut-turut. Sebelum berpuasa ada niatnya. Jadi niatnya begini. Niat ingsun muasani sedulur papat limo pancer nenem nyawa pitu sukma wolu tinari songo sempurna. Terus cara sahurnya juga ada lagi Bapak Ibu, ada caranya. Jadi Bapak Ibu ketika sahur itu menggunakan 3 kepal nasi. Jadi 3 kepal nasi dan 3 teguk air. Yang subuh nih, dari subuh berarti makan 3 kepal nasi dan 3 teguk air. Ini waktu sahur. Lah nanti waktu bukanya makan 1 kepal nasi dan 1 teguk air, beri jeda setengah jam atau 1 jam baru makan seperti biasa. Yang 24 jam pun sama. Di waktu sahurnya itu Bapak Ibu menggunakan 3 kepal nasi dan 3 teguk air. Waktu jam 6 sore mungkin sahurnya nih. Ya, 3 kepal nasi dan 3 teguk air bening. Nanti jam 6 sore berikutnya ya 1 kepal nasi sama, 1 kepal nasi, 1 teguk air. Beri jeda setengah jam atau 1 jam baru makan seperti biasa. Lah yang beda ini yang 3 hari, yang 72 jam. Jadi Bapak Ibu makan sahur dan bukanya ini hanya waktu pertama, di hari pertama dan hari terakhir. Jadi hari pertama umpama Senin nih, umpama ini hari wetonnya kan Selasa. Senin mulai jam 6 sore, malam Selasa Bapak Ibu puasa dari jam 6 sore. Ini sahurnya ini sama dengan 3 kepal nasi dan 3 teguk air. Setelah itu kan jam 6 nih, ya udah nggak makan selama 3 hari, nggak makan nggak minum selama 3 hari. Lah makannya lagi nanti hari Senin, Selasa, Rabu malam Kamis ini jam 6 sore. 1 kepal nasi dan 1 teguk air, beri jeda setengah jam atau 1 jam baru makan seperti biasa.
Begitu Bapak Ibu cara praktek puasa weton. Lah, mau ada yang tanya, tinari itu apa Mas? Lah, tinari itu maknanya adalah cahaya, cahaya kedamaian, cahaya kebahagiaan, cahaya kenikmatan. Karena cahaya ini kenapa dipuasai? Ya karena cahaya ini sudah terselibung atau apa ya bahasanya ya, tertutupi oleh kenegatifan dari sifat negatif, rasa negatif, emosi negatif. Ini akan menutupi semua kemurnian ini. Makanya sedulur papat limo pancer itu adalah 4 anasir dalam diri: api, angin, air, tanah. Terus pancer adalah raga. Di dalam raga ada nyawa, di dalam nyawa ada jiwa, di dalam jiwa ada yaitu tadi tinari atau cahaya. Jadi jiwa kan ada jiwa yang mumet, ada jiwa yang merdeka. Lah kalau jiwa ini tersinari oleh jiwa ya tinari ini, maka jiwa ini akan menjadi jiwa paripurna atau jiwa merdeka. Makanya sedulur papat limo pancer nenem nyawa pitu sukmo wolu tinari songo sempurna. Jadilah manusia yang paripurna. Sebutannya siapa manusianya? Si jabang bayi siapa? Jadi niatnya, niat ingsun muasani sedulur papat limo pancer nenem nyawa pitu sukmo wolu tinari songo sempurna. Si jabang bayi sebut nama sendiri-sendiri saking kersaning Gusti atau lillahi ta'ala. Jadi niatnya ini untuk membersihkan semua tempelan-tempelan atau yang menutupi kemurnian ini. Api yang murni, angin yang murni, tanah yang murni, air yang murni, dan raga yang murni sudah terkontaminasi oleh energi-energi negatif, sehingga berpuasa nanti akan terbersihkan. Nyawa yang terbungkus juga oleh warna-warna yang negatif, jiwa yang harusnya merdeka malah jiwanya kemerungsung, tinari, cahaya, cahaya kenikmatan, cahaya kebahagiaan, cahaya kedamaian sudah terbungkus oleh nafsu angkara murka dan sebagainya, dan kesempurnaannya itu adalah ruhnya si jabang bayi siapa. Jadi berpuasa itu niatnya begitu Bapak Ibu. Kenapa harus dengan 3 kepal nasi itu? Ya untuk sanepan. Kenapa 3 kepal nasi? Nasi itu warnanya putih sehingga nanti raga, jiwa, dan ruh akan kembali putih lagi, kembali fitrah lagi. Dan kenapa air bening? Air bening ini simbol air murni ma'ul hayat. Jadi 3 kepal nasi dan 3 tekuk air ini adalah perumpamaan dan sanepan. Sehingga nanti Bapak Ibu ketika mempraktekkan seperti itu, sel-sel rusak, sel-sel negatif dalam diri yang menjadi cikal bakal penyakit, energi-energi negatif dalam diri itu akan dimakan oleh energi positif. Energi positif ini hanya akan muncul di saat perut kita kosong 12-15 jam. Sehingga cikal bakal kenegatifan dalam diri, cikal bakal penyakit, hambatan energi dan sebagainya, ini akan dimakan oleh energi putih atau sel putih, didaur ulang oleh sel putih menjadi sumber energi. Jadi biarpun perut kosong tapi masih ada sumber energi. Dari mana sumber energinya? Dari ini tadi, sel putih atau energi putih yang memakan kenegatifan dalam diri yang diolah menjadi medan energi atau menjadi daya energi, sehingga nanti yang tadinya banyak hambatan, banyak tumpukan endapan negatif dalam diri itu akan terbersihkan. Begitu Bapak Ibu. Jadi praktek. Tapi umpama yang 3 hari belum kuat, nggak usah dipaksa Bapak Ibu. Kalau ini dipaksa nanti Bapak Ibu bisa mual-mual, bisa muntah-muntah dan sebagainya. Jadi bertahap saja dulu dan jangan kaget, jangan heran. Biasanya nanti di hari pertama Bapak Ibu akan merasakan sangat lemes. Di hari kedua biasanya itu akan marah-marah. Jadi endapan kemarahan yang selama ini terpendam dalam dirinya waktu puasa 3 hari nih, yang 3 hari berturut-turut ini, biasanya itu emosinya akan muncul ke permukaan, jadi meledak-ledak. Ya nggak masalah, itu suatu prosesnya yang selama ini terpendam. Ketika kita mempraktekkan ini menguap, sedang keluar. Jadi tanpa sebab tiba-tiba marah-marah sendiri. Tapi kalau sudah biasa enggak sih. Ini kalau yang belum terbiasa biasanya akan merasakan kemarahan di hari kedua. Ntar hari ketiga baru enteng. Begitu Bapak Ibu cara praktek puasa weton